jelas, yang penting keberadaan Sayyid Al-Imam Musa Al-Kadzimi sudah jelas ada ya sahabat, dan beliau masih cicit baginda Nabi besar Muhammad SAW yang ke-6. Kalau dari baginda Nabi ke-7 ya. Ini anggap saja sudah selesai, dan ini karya beliau, dan beliau termasuk mursyid dari Thariqah Qadiriyah Benak Sabantiyah. Kita lanjutkan sahabat, kita telusuri kakek moyang para Habib yang katanya bernama Ubaidillah ya sahabat. Ternyata setelah nama Ubaidillah itu di masa kakek moyangnya Sayyid Ja'far Al-Barsinji, pengarang Al-Barsinji, ternyata tidak ada sahabat ya. Ternyata tidak ada orang yang bernama Ubaidillah itu ya di masa kakek moyangnya Sayyid Ja'far Al-Barsinji. Sedangkan Sayyid Ja'far Al-Barsinji itu lahir, itu bernama yang mengarang Barsinji itu, beliau bernama, nama lengkapnya Sayyid Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barsinji sahabat. Sedangkan beliau lahir pada tahun 1126 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah, dan wafat beliau pada tahun 1177 Hijriah, juga dimakamkan di pemakaman Waqi' Madinah ya. Nah, kakek moyang beliau sampai beberapa abad ya, kakek moyang beliau sampai nasab ke atas ternyata tidak ada. Padahal kan nasab itu berkaitan sahabat, nama Ubaidillah tidak ada sahabat ya, tidak ada. Kalau sahabat tidak percaya, silakan sahabat beli sendiri kitabnya, kitab Al-Barsinji, namanya kitab Maulidul Barsinji ya. Nama kitabnya Sayyid Ja'far Al-Barsinji, nama kitabnya Maulidul Barsinji. Silakan sahabat beli sendiri dan cek sendiri. Ternyata tidak ada yang bernama Ubaidillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, keluberan rezeki yang berlimpah ruah, dan mendapatkan kesehatan dohiron wa batinan. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama saudara kami. Beliau menerangkan tentang keberadaan Imam Musa Al-Kadzim. Ini jelas ada, jejaknya itu bisa dideteksi. Beliau adalah keturunan Nabi yang ke-6. Kalau sampai kepada baginda Nabi, beliau urutan ke-7. Jelas ada Imam Musa Al-Kadzim, dan beliau termasuk mursyid thariqah. Nah, ini yang menarik. Dari penelusuran saudara kami ini, di dalam kitab Maulidul Barsinji, ini nama Ubaidillah ini gelap gulita, tidak bisa terdeteksi. Tentunya kita sebagai warga NU tidak asing dengan yang namanya kitab Al-Barsinji, yang mana Bani Ba'alwi ini tidak mau mengamalkan kitab Al-Barsinji. Bani Ba'alwi lebih menonjolkan Simtud Duror. Makanya yang membedakan, kalau Bani Ba'alwi tidak mau Al-Barsinji, maunya Simtud Duror, tetapi bagi warga NU ini tidak ada masalah. Simtud Duror jalan, Barsinji juga jalan. Tetapi berjalannya waktu ada pergeseran. Kalau dulu kakek nenek kita hafal yang namanya sholawat Al-Barsinji, Ngatirillahumma qobrahul karim bi'arfin syadiyim min sholati wa taslim, kan begitu. Abtadiul imla bismillatil aliyah, hafal kakek nenek moyang kita, hafal dulu. Tapi sekarang banyak orang yang bergeser pindah ke Simtud Duror. Nah, pergeseran amaliyah ini
ada yang merekayasa. Kan begitu tuh. Banyak narasi yang dibangun oleh Bani Pa'alwi seakan-akan Simtud-Duror itu lebih ampuh. Bagaimana pengarang Simtud-Duror itu fil yakdoti la fil manami, di dalam keadaan yang sadar ini didatangi Kanjeng Nabi, didikte untuk menulis Simtud-Duror tersebut, dan durasinya cuma 3 hari selesai. Ada yang menarasikan seperti itu. Kebenarannya wallahu alam. Berbeda dengan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanji ini lahir 1126 dan beliau wafat 1177 Hijriah. Beliau meninggal di Bakek, terus dimakamkan di Bakek, Madinah. Nah, di dalam kitab Maulidul Barzanji ini, yang namanya Ubaidillah itu gelap gulita. Maksudnya gelap gulita, tidak ada. Tidak terdeteksi. Seharusnya yang namanya nasab itu kan saling keterkaitan. Ada keterkaitan, seumpama masih satu pohon nasab, ya otomatis ada penyebutan di situ. Dari penuturan saudara kami, kita semua bisa mendengarkan. Pokoknya intinya di dalam kitab Maulid Al-Barzanji ini keberadaan nama Ubaidillah sebagai dzurriyyah baginda Rasulullah Muhammad SAW ini tidak terdeteksi, alias gelap gulita. Ini loh yang menjadikan tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Banyak sekali penelitian-penelitian yang beliau teliti, kitab-kitab yang diteliti beliau. Makanya beliau merumuskan tidak ada nama Ubaidillah, kitab sezaman atau yang mendekatinya yang menerangkan keberadaan Ubaidillah. Tentunya kitab yang bukan karangannya Bani Pa'alwi. Kalau karangannya Bani Pa'alwi ini tidak berimbang. Sebagaimana kemunculan nama Ubaidillah itu yang mengangkat adalah Habib Ali Asyakron yang mengarang kitab Burqatul Musyikoh di abad 9 akhir 860 sekian. Nah, ini yang menjadikan nama Ubaidillah sebagai sosok yang historis. Ini ternyata banyak sekali kitab-kitab yang sezaman ataupun yang mendekatinya tidak bisa mendeteksi keberadaannya Ubaidillah ini. Termasuk di dalam kitab Maulidul Barzanji ini. Sama sekali Ubaidillah gelap gulita. Itulah hasil penelusuran saudara kami di dalam kitab Maulidul Barzanji, yang mana menerangkan bahwa nama Ubaidillah ini gelap gulita. Dan kita semua tentunya tahu bahwa Maulid Al-Barzanji, karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji, ini lebih sepuh, lebih tua dibandingkan dengan Simtud-Duror. Nah, tentunya sesuatu yang lebih tua, ini kemanfaatannya itu, kemaslahatan itu jelas. Kan gitu tuh. Kami tidak akan membandingkan antara Al-Barzanji dengan Simtud-Duror, tetapi kita berbicara tentang realita, fakta di lapangan. Dibandingkan dengan Simtud-Duror, Maulid Al-Barzanji itu lebih tua. Makanya kakek nenek kita selalu mengamalkan Maulid Al-Barzanji, yang mana Maulid Al-Barzanji itu diturunkan oleh Wali Songo, sang penyebar Islam di tanah Nusantara ini, kan gitu. Terus berlanjut kepada muridnya Wali Songo, termasuk kiai-kiai kita, mengajarkan itu semua. Ini menarik untuk kita cermati. Biar
kita tidak mudah dibodohi. Sekali lagi, kami tidak pernah membanding-bandingkan mana yang lebih baik. Tetapi kami menerangkan data bahwa Maulid Ar-Barzanji itu lebih sepuh, lebih tua. Nah, yang namanya sepuh dan lebih tua itu otomatis kemanfaatannya, kemaslahatan itu bisa dirasakan. Keampuannya juga bisa kita rasakan bareng-bareng. Gitu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.